si tokoh utama menemukan sex doll di pantai itu. Iya, menemukan pantai. Menemukan sex doll, akhirnya dia gunain sex doll itu. Nah, yang emang menyedihkan filmnya. Apa Nixon nih, dia masih suka nangis. Nah, what's up my friend? Kali ini ya, kita mau ngapain nih? Kali ini kita mau mengajak sinefil ini berdiskusi. Kamu menonton kita sinefil? Sinefil lah. Sinefil yang hanya menonton art cinema, yang hanya menonton film-film level film-film harus kebikin. Itu dia. Tapi kali ini kita akan membahas satu film lokal, short film yang cukup booming, cukup gila, ada di bioskop online. Pemenang FFI, yaitu Laut Memanggil. Anjay. Karya Tumpal Tampu Bolon. Lu nonton film ini pertama kali di mana nih? Jujur, gue nonton di kampus. Di mana tuh kampusnya, Pak? Kampusnya di X. X apa tuh? X bro. X. IKJ. Yoi. Film Laut Memanggilku ini sebenarnya udah cukup lama ya peredarannya. Cuman gue kan baru nonton nih karena baru sempet lah. Gue baru nonton karena dia baru ada di bioskop online juga. Kayak gue nonton. Gue suka tentang ide tentang kesepiannya. Tentang ide tentang sepi. Jadi kan di film itu, jadi sepanjang film itu sebenarnya cuma ada dua toko memang betul. Yang rame-rame itu cuma di awal doang, pas di pasar ataupun jualan ikan ya, itu bener. Si anak jualin ikan. Selanjutnya cuma ada dua orang, anak-anak muda lah. Yang satu tokoh utamanya lebih muda, yang satu lagi lebih tua lah. Gue bisa merasakan kesepian itu ketika tokoh utamanya bermain bola sendiri. Ketika dia main kelereng, ketika dia bermain di laut sendirian. Lu relate ya? Gue relate banget. Ide-ide kesepian itu sangat gue dapati dari film itu. Okay. Yang kedua itu secara teknis. Gimana tuh? Filmnya tidak banyak movement. Durasi shotnya tidak singkat, bisa sampai berapa detik gitu, baru ganti shot lagi. Itu sangat efektif untuk menunjukkan kesepian dari tokoh itu sebenarnya. Tapi sebenarnya film ini tuh ingin menggambarkan sosok ibu itu sendiri. Sosok ibu yang absen dalam kehidupan lelaki-lelaki yang tidak beruntung. Seperti tokoh utama ini. Tokoh utama ini kan digambarkan sebagai bocah yang tidak memiliki ibu. Iya. Dan bahkan satu tokoh lagi tadi lu bilang lelaki muda yang kerjanya tukang pompa bengkel kayaknya ya, maksudnya. Iya. Dia juga gak punya ibu gitu. Dan saat si bocah ini nemuin sex doll, mainan seks di pantai, dia menggunakan sosok sex doll itu sebagai ibunya kan. Dan menurut gua sesuatu yang sangat melankolis di situ. Bahkan dari judulnya Laut Memanggilku itu biasanya kita mengasosiasikan laut itu sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang menenangkan, tapi tidak di film ini gitu. Laut itu digambar sebagai laut yang kumuh, jelek, dengan barang-barang buangan ya. Salah satunya barang buangannya adalah bentuk sex doll. Di ceritanya itu si tokoh utama menemukan sex doll di pantai itu. Iya, menemukan sex doll. Akhirnya dia gunain sex doll itu sebagai ibunya kan. Berbeda dengan tujuan sex doll kita semua tahu buat apa lah gitu. Tapi karena dia masih bocah, dia nggak punya ibu, dia menggunakan sosok sex doll jenis kelamin perempuan ini sebagai ibunya. Sosok saat laki-laki ini sebenarnya they are no good gitu. Mereka tuh emang nggak pernah lebih baik saat tidak punya ibu gitu. Jadi menurut gue film ini membicarakan soal itu sih, soal apa ya, manusia yang kebingungan dan pada akhirnya merindukan rahim gitu, rahim ibu. Kenapa nggak manekin gitu? Kenapa harus sex doll ya? Menurut gue ini sebenarnya sentimen yang gue karang sendiri. Ini kan gue sebagai penonton ya, gue menangkap meaning ini gitu. I got you bro. Gue beberapa kali dalam hidup gue melihat kasus gitu atau membaca kasus di mana laki-laki seringkali tidak bertanggung jawab terhadap suatu pernikahan atau suatu hubungan gitu, di mana akhirnya para lelaki ini meninggalkan seorang anak dan ibunya terpisah gitu. Akhirnya mereka ini antara kayak hilang judi, hilang bekerja, selingkuh atau gimana. Pokoknya sosok laki-laki dalam hidup gue yang gue lihat ada seperti itu gitu. Istilahnya mereka jadi mengkhianati cinta istrinya, cinta anaknya gitu. Sex doll ini kan penggambarannya sebagai sesuatu yang digunakan untuk melepaskan hasrat. Bisa digambarkan sebagai sesuatu tidak bertanggung jawab sebetulnya ya. Nah, menurut gue itu adalah kenapa penggambaran pakai sex doll gitu. Sex doll itu adalah bentuk dari pelepasan hasrat yang sebenarnya kurang bertanggung jawab. Karena itu penggambaran suatu keluarga ya, keluarga yang tidak sehat, keluarga toksik yang sayangnya marak terjadi gitu. Yang sayangnya banyak meninggalkan korban, baik itu hanya anaknya atau ibunya gitu. Itu sih penggambaran kenapa film Laut Memanggilku menggunakan sex doll gitu. Sex doll adalah simbol sebuah bentuk yang tidak bertanggung jawab
dari seseorang laki-laki. In a way ya menurut gue setuju sih sebenarnya. Gue lihatnya sebagai abandonment. Seks doll ini kan sebagai sesuatu yang penggambaran dimana untuk meluangkan hasrat laki-laki gitu, hasrat laki-laki, dan dia ya udah dia setelah dipakai nggak ada sense of sentimentality gitu. Sama seperti anak ini yang dia di abandon, yang anak ini nggak punya ibu, nggak punya bapak, mungkin pernah terjadi sesuatu ke ibunya, pernah terjadi sesuatu ke bapaknya, tapi dia tidak pernah merasakan kasih sayang gitu. Jadi saat dia menemukan seorang seks doll ini, dia merasa relate dan dia melihat sesuatu yang ada di seorang ibu, sesuatu melambangkan seorang perempuan di seks doll ini gitu. Dan akhirnya dia bawa pulang, dia bersihkan. Dan ada satu adegan yang gue suka di film itu saat dia membersihkan seks dollnya gitu. Dia dari kotor jadi bersih banget. Itu menurut gue pelambangan apa ya? In a way dia menjalin kasih sayang sama seks doll itu gitu. Menjalin sesuatu yang sangat sensitif, yang sifatnya sentimental gitu. Jadi in a way mereka saling menemukan gitu jawaban yang lebih kompleksnya gitu kayak. Menurut gue seks doll juga perlambangan sebagai laki-laki tidak bertanggung jawab gitu. Akhirnya mengkhianati cintanya untuk kekasihnya, dan akhirnya kekasihnya itu berujung sendiri bersama anaknya. Menurut gue itu jawaban yang salah satu jawaban bisa diwakilkan perlambangan seks doll di film Laut Memanggilku. Menurut gue begitu nih. Menurut gue ya, untuk menggiring penonton akan mengira bahwa wah, anak ini akan memakai seks doll itu, akan menuangkan hasratnya di seks doll itu. Tapi ternyata tidak, guys. Tidak. Malah menunjukkan kerapuhan dia. Yang menunjukkan kerapuhan itu seorang laki-laki. Itu yang tokoh utama. Kerapuhan maskulinitas. Yang tokoh kedua juga kita bakal mikir, wah mau dipakai ini. Iya, ini spoiler alert guys. Nah, karena film ini di bioskop online, coba kalian nonton dulu, baru kembali ke channel ini. Jadi ada adegan di mana anak ini seks dollnya mau direbut lah sama seorang yang lebih tua. Kita kira dia mau pakai seks doll dong. Pasti mau pakai nih. Ternyata saat anak ini datang ke rumah abang ini, di dalamnya abang sedang tertidur di pangkuan seks doll. Iya. Ternyata dia juga rapuh. Dia rapuh. Tidak punya sosok ibu. Tidak punya sosok ibu. Jadi di sini tuh dalam dunia Laut Memanggilku tuh tidak memiliki ibu lah, sebuah keberadaan atau kehidupan yang dingin sekali. Mungkin ada sedikit pembelaan terhadap laki-laki juga nggak sih? Iya. Laki-laki tuh nggak soal tentang hasrat ke barang, hasrat seksual saja, tapi dia membutuhkan kasih seorang ibu, kasih seorang perempuan gitu. Betul. Jadi menurut gua di depan seorang perempuan yang kita cintai, laki-laki akan kembali menjadi anak-anak yang merindukan kehangatan. Quotes banget gila. Editor tuh di quotes itu. Nanti masuk TikTok. Nanti TikTok editor tuh. Waduh, film itu memang sangat sederhana. Iya. Tapi menceritakan, tapi mengangkat justru sederhana itu yang bikin kita wow. Kita wow gitu. Iya, sederhana. Kok bisa ya ada ide atau permasalahan yang sekompleks itu tapi digambarin dengan sesuatu yang sangat sederhana. Iya. Dengan sangat sunyi. Sunyi, kesepian, sunyi. Dua tokoh aja doang gitu. Dan filmnya nggak ada lagu sama sekali, kecuali di kredit akhir ada lagunya. Iya. Terus juga les dialog. Filmnya. Menurut gue shotnya itu tidak terlalu menjual beauty shot atau gimana ya? Iya. Tidak terlalu menjual shot-shot yang wow, incredible atau shot-shot yang indah gitu. Tapi menurut gue film ini benar-benar menggunakan shot sebagai elemen storytelling gitu. Contohnya ada shot yang gue suka tuh saat si anak ini membersihkan seks dollnya saat pertama kali dia membawa seks dollnya pulang dari laut. Gue sangat suka shot ini tuh cukup lama ya, shotnya tuh dia membersihkan seks dollnya pakai kain, pakai sabun, seperti apa ya, membersihkan kekotoran secara harfiah aja gitu. Cuman gue sangat suka seperti itu gitu, simple tapi yet so haunting, mengerikan aja menurut gue. Nggak tahu kenapa shot dia membersihkan seks doll itu. Terus shot lain sederhana ya, shot kita melihat sosok laki-laki yang meringkuk di bangkuan seks doll itu mengingatkan gue seperti bayi di rahim gitu. Shot dalam di film ini tuh sangat elemen storytelling gitu. Sebenarnya tidak terlalu peduli, maksudnya nggak melulu shot itu nggak melulu soal keindahan sebenarnya. Tapi yang penting bagaimana dari sebuah shot lu bisa merangkai cerita yang lebih kuat. Dan menurut gue film Laut Memanggilku tuh cukup menggambarkan itu. Oke. Menurut lu gimana? Secara shot. Jadi kalau gue kembali ke yang tadi sih, shotnya lebih statis dan tidak banyak pergerakan. Iya. Dan kebanyakan wide shot juga ya. Wide shot juga cukup banyak. Iya. Terus durasinya juga cukup lama dalam satu shot tersebut. Dan menurut gue di waktu itu selain menunjukkan kesepian juga memberikan waktu kepada penonton untuk merenung gitu. Iya benar. Untuk setiap shot-shot yang ada. Jadi itu aja yang bisa kita jelaskan dari pengalaman menonton film Laut Memanggilku, yang emang menyedihkan filmnya. Apa Nixon nih dia bisa suka nangis. Bahkan di film Laut Memanggilku gue saranin kalian
coba bahas atau analisa shot per shot, karena menurut gue emang setiap adegan di sana itu gokil, tidak terpikirkan lah gitu. Jadi salut buat Bang Tumpal, kami sangat menyukai filmnya dan semoga good luck di next project, semoga ada film Indonesia seperti ini. Terima kasih juga sudah menginspirasi kami. Next one sampai masih nangis loh ini. Dia masih nengok banget anaknya. Jadi dia diputusin sama pacarnya nggak nangis tapi nonton film nangis dia. Kalau gitu like, comment, dan subscribe dulu. Review berikutnya kita bakal review Basrian Salma guys.